Hai, perkenalkan aku Risma. Aku akan membahas definisi dan manfaat manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral untuk mengelola sebuah organisasi. SDM berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, produktivitas sebuah organisasi sangat tergantung pada produktivitas SDM yang bersangkutan. Sehingga, SDM yang berkualitas harus diberdayakan sebaik mungkin agar tidak menjadi beban, melainkan SDM tersebut menjadi modal bagi perusahaan atau organisasi. Manfaat perencanaan SDM dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Perencanaan SDM yang efektif dan efisien dilakukan agar SDM yang ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan yang sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan konflik dan juga terjadinya tumpang tindih pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar SDM. Koordinasi antar SDM meningkat maka pimpinan atau setidaknya setingkat supervisor mampu mengenali karyawan dan divisi lain, sehingga akan memudahkan untuk dilakukannya koordinasi antar divisi, sehingga dapat lebih optimal untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dan menghindari adanya miskomunikasi. Yang ketiga, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Dengan adanya perencanaan SDM, proses untuk menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya akan menjadi lebih tepat, sehingga organisasi lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Perusahaan bisa mengetahui apabila ada karyawan yang memiliki kekurangan atau masalah, sehingga dapat ditangani dengan baik. Sebaliknya, jika ada karyawan yang memiliki kompetensi yang lebih baik, bisa diberikan bagian yang lebih baik dan sesuai keahliannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa Elina Sinaga, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang kedua, memastikan bahwa persamaan kesempatan ketersediaan untuk semua. Yang ketiga, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keempat, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Yang kelima, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapainya. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengrekrutan dan pemberhentian pekerja. Yang kedua, perencanaan karir path pekerja. Yang ketiga, memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang keempat, perencanaan dan pemberian kompensasi pekerja. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian kinerja. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cila Alexandra. Di sini saya akan membahas hambatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah biaya. Hal ini terjadi karena biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar sumber daya manusia yang berkualitas tidak mendukung karena perusahaan belum mampu membayar gaji para profesional tersebut. Nah, yang kedua itu hubungan kekerabatan. Di dalam perusahaan terkadang ada kerabat dari pemilik perusahaan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Namun nyatanya sumber daya manusia tersebut tidak mempunyai kinerja yang cukup baik dan optimal. Selanjutnya itu ada alasan pentingnya mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Mengelola organisasi harus diperhatikan aspek penting seperti pengembangan, pelatihan, dan motivasi dalam mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan baik. Sumber daya manusia dalam hal ini
merupakan salah satu indikator penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri Datin dengan NIM 222-148 dari Prodi Akuntansi. Peran manajemen sumber daya manusia: 1. Membantu memberi data dan informasi yang diperlukan. 2. Membantu kelancaran untuk mengembangkan organisasi sebagai satu kesatuan. 3. Melayani pelaksanaan pekerjaan yang operatif untuk mencapai tujuan. Dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Yang terakhir, kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam organisasi yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja, manajemen konflik, dan pengelolaan kesejahteraan karyawan. Namun pengelolaan sumber daya manusia juga dihadapkan pada tantangan seperti persaingan pasar kerja, perubahan teknologi, perubahan demografi, dan perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi yang tepat dalam mengelola sumber daya manusia guna mencapai keberhasilan jangka panjang.